Ada pertanyaan yang sering kali muncul dari para calon pebisnis. Ya, pertanyaan yang sangat basic sekali ya gitu. Yaitu tentang kapan saat yang tepat atau waktu yang tepat untuk memulai bisnis. Nah, ini sering kali ditanyakan oleh orang yang belum memulai bisnis biasanya gitu ya. Kebetulan saya sendiri saat ini sedang menggeluti salah satu bidang bisnis ya gitu, dan dalam beberapa kesempatan beberapa kenalan saya atau teman-teman saya juga yang ingin mengikuti jejak saya menjadi pebisnis menanyakan hal-hal semacam ini gitu ya. Kapan kira-kira Kang saat yang tepat untuk memulai bisnis gitu? Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul ya mungkin karena banyak dari mereka yang merasa belum berada pada saat yang tepat ya, atau waktu yang tepat itu ya. Entah ada dari mereka yang saat ini mungkin masih kuliah, atau ada orang-orang yang saat ini mungkin masih bekerja di satu perusahaan yang atau masih terikat kontrak kerjanya juga kan. Atau ada ibu rumah tangga juga yang mungkin setiap hari harus mengerjakan pekerjaan rumah, ngurus suami, ngurus anak gitu, sehingga kalaupun ingin berbisnis, mereka bingung kapan kira-kira saat yang tepat untuk memulai bisnis gitu. Nah, tentu ini harus dijawab ya gitu ya, harus dijawab supaya orang-orang yang ingin memulai bisnis jadi tahu gitu ya. Nah, biarpun terus terang saya sendiri ketika mengingat-ingat kembali ya gitu, apakah memang saya pernah ya menanyakan pertanyaan-pertanyaan semacam ini sejak 6 tahun lalu saat awal kali saya memulai bisnis. Saya hampir lupa gitu, atau kayaknya memang nggak pernah sih gitu. Saya nggak pernah bertanya pertanyaan semacam ini, kapan ya memulai bisnis gitu. Karena waktu itu ya saya berjalan begitu saja gitu ya. Bahkan tanggal awal kali saya mulai bisnis itu saya sendiri lupa tanggalnya, tahunnya juga lupa ya. Kalau dihitung dari awal kali memulai bisnis yang sekarang ya, saya kan berbisnis di bidang minuman ya, minuman berbahan susu ya, mungkin sekitar tahun 2016 gitu. Tapi kalau dihitung dari sejak awal memulai bisnis ya, bisnis berbagai macam ya, tidak cuma bisnis yang saat ini saya jalankan, ya mungkin bisa dari tahun-tahun sebelumnya yang saya sendiri lupa lupa kapan awal kali saya mulai bisnis gitu ya. Soalnya terkadang apa ya, bisnis, apalagi bisnis yang dimulai seorang diri gitu, memang seringkali tidak ada tanggal yang pasti gitu ya, tanggal yang pasti atau tanggal yang bisa dijadikan apa ya, seremonial tahunan mungkin ya gitu, atau ulang tahun perusahaannya atau ulang tahun bisnisnya gitu kan. Nah, seringkali banyak yang lupa gitu ya, kira-kira kapan saat yang tepat untuk memulai bisnis. Ya tentu seharusnya pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang yang menanyakan gitu ya. Karena ya ketika saya ditanya seperti itu, saya bingung gitu, karena saya tidak tahu kondisi tiap-tiap orang itu seperti apa gitu kan. Masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh tiap-tiap orang yang mau memulai bisnis itu seperti apa gitu. Nah, seharusnya memang diri pribadi yang paling mengetahui gitu ya. Nah, tapi kalau sedikit ingin saya berikan masukan atau saran-saran gitu ya, tentu mulailah bisnis pada saat kita siap gitu. Pada saat kita siap. Nah, dan tentu pada saat kita butuh gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang kapan kita siap, nah tentu ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Ada orang-orang yang punya pemahaman tentang kesiapan itu harus benar-benar ideal ya, harus benar-benar maksimal gitu ya. Atau ada yang mungkin baru punya satu atau dua bekal basic untuk memulai bisnis. Ada orang yang menyatakan, oh saya sudah siap untuk memulai bisnis. Nah, kadang-kadang pemahaman tentang kesiapan bisnis tiap-tiap orang juga berbeda-beda ya gitu.
Nah, ini yang perlu dipahami. Tapi di sini saya sebenarnya ingin lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat membangun mindset ya, membangun pola pikir kan gitu, supaya ya pada saat awal kali memulai bisnis ya kita memulai dengan suatu pola pikir atau mindset yang memang tepat, yang harusnya ada dimiliki oleh pebisnis pemula gitu. Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan semacam tadi ya, tentang kapan ya saat yang tepat untuk saya memulai bisnis, itu pertanyaan yang memang itu perlu dijawab karena memang aslinya atau realnya orang tersebut merasakan adanya kendala, ataukah sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang cuma sekedar apa ya, jadi alasan lah gitu, ketika orang-orang merasa punya kendala apa ya, kendala tertentu, seringkali itu mungkin menjadi alasan gitu ya, kayaknya saat sekarang ini belum tepat gitu untuk memulai bisnis gitu kan. Padahal ya sebenarnya bisa jadi saatnya tepat gitu. Nah, terkait dengan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi, nah pastinya setiap orang yang mau memulai bisnis akan selalu mendapatkan masalah atau akan selalu mendapatkan kendala gitu. Tapi ya tergantung bagaimana cara seseorang tersebut tuh merespon dari setiap masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan kapan saat yang tepat untuk memulai bisnis, bisa jadi kan orang tersebut merasa ya pada saat dia bertanya seperti itu, dia masih mungkin belum memiliki kesempatan ya gitu. Ya entah seperti saya bilang tadi, ada orang yang masih terikat kontrak kerja di satu perusahaan, atau ibu rumah tangga yang juga punya pekerjaan harian yang tidak boleh ditinggalkan, atau mahasiswa juga yang katanya tugas utamanya itu harus belajar, nyelesain tugas-tugas kuliah atau skripsi misalkan, dan lain-lain. Nah, ini mungkin menjadi kendala-kendala gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi apakah betul itu yang apa ya, jadi penghambat yang paling utama gitu ya? Nah, ada orang yang pada akhirnya menjadikan kendala-kendala seperti itu tuh sebagai ya apa ya, sebagai alasan atau sebagai apa ya, pembenaran untuk tidak memulai bisnis. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang ketika menghadapi kendala-kendala seperti itu, karena memang dari diri pribadi sudah punya tekad yang kuat untuk memulai bisnis, akhirnya satu persatu masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat awal kali memulai bisnis itu ya coba dilihat, coba diselesaikan masalah-masalahnya tersebut satu persatu gitu, untuk kemudian bisnisnya itu tetap bisa mulai gitu, tetap bisa jalan kan, seperti itu. Nah, ini makanya menjadi hal yang sangat penting ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh memang berangkat dari apa ya, berangkat dari kebutuhan kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut gitu ya, ataukah sebenarnya ini hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan alasan bagi orang-orang yang katanya mau memulai bisnis, ya pada akhirnya ya nggak mulai-mulai gitu. Pada akhirnya nggak mulai-mulai. Nah, ketika nggak mulai, ya harus ada sebabnya kan gitu, harus ada alasannya gitu ya, seperti itu. Nah, oke, tadi saya sempat mengatakan saya sendiri lupa kapan saya bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu, dan apakah memang saya pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena saya terus terang waktu awal kali memulai bisnis benar-benar didorong oleh yang namanya faktor kebutuhan ya gitu, kebutuhan hidup. Nah, kebetulan di tahun 2016, sekitar ya 6 tahun lalu, ya saya kebetulan sudah tidak kuliah lagi gitu ya, sudah tidak kuliah lagi ya, pada akhirnya seperti orang-orang pada umumnya lah. Setelah tidak kuliah, ya kan pasti butuh untuk penghidupan, ya mencari pekerjaan kesana kemari, melamar kesana kemari. Tapi ya tentu ya pasti banyak dialami setiap orang ya, bahwa mencari pekerjaan itu tidak mudah. Sulit gitu.
ya kalaupun pada akhirnya kita dapat, tapi terkadang kita butuh waktu untuk mencari gitu, untuk memilih, untuk mengikuti berbagai rangkaian seleksi sampai kemudian kita diterima di satu perusahaan tertentu gitu. Nah itu kan butuh waktu, sementara setiap hari harus ada pemasukan gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu, baik untuk pribadi ataupun untuk keluarga. Ya berhubung pada saat itu saya belum berkeluarga ya, masih single lah gitu ya, paling bareng sama orang tua kan seperti itu. Tapi ya tentu saya tuh kepengen juga sudah memiliki penghasilan sehari-hari gitu ya, ya minimal tidak nyusahin orang tua, tidak nyusahin saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang lain gitu kan, bisa mandiri lah gitu. Sudah saatnya mandiri, masa mau di nafkahi orang tua terus kan gitu, seperti itu. Nah ketika saya merasa kesulitan untuk diterima kerja oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang saya lamar pada saat itu gitu ya, akhirnya bingung harus apa lagi. Tabungan saya sampai habis gitu ya, tabungan saya memang nggak besar-besar amat juga, tapi lumayan sebenarnya gitu kan, lumayan kalau itu seandainya digunakan untuk hal yang bermanfaat gitu ya, untuk kehidupan gitu ya, misalkan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk mungkin hal yang lebih produktif gitu ya, untuk modal semisal gitu ya, lumayan. Nah tapi pada saat itu ya tabungan saya itu habis ya, mungkin sekitar ya kurang lebih 1 jutaan ya, nggak besar juga sih ya, wajar lah, namanya juga tabungan mahasiswa tabungan baru selesai kuliah ya, udah dipakai bayar ini itu gitu kan. Nah ya saya gunakan tabungan itu untuk ya memenuhi berbagai persyaratan pada saat saya melamar kerja gitu ya. Ya karena kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang coba saya lamar gitu ya, tentu kan banyak persyaratan harus bikin ini, harus bikin itu, belum lagi uang transport juga kan harus disiapkan untuk kesana kemari kan gitu. Nah pada saat itu memang belum tahu juga ya, misalkan kalau ada seperti portal-portal atau aplikasi-aplikasi untuk mencari kerja gitu ya. Ya pada akhirnya saya cari secara manual ya ke lapangan nyari-nyari gitu, atau ya lihat-lihat di koran gitu, lihat-lihat di majalah. Nah seperti itu sampai ya susah gitu ya susah, setelah beberapa bulan kok ini nggak ada yang mau nerima saya kerja gitu kan, padahal ya saya sendiri juga ya merasa nggak buruk-buruk amat lah nggak buruk-buruk amat secara prestasi, secara kemampuan yang mungkin bisa saya tawarkan nanti kepada perusahaan gitu. Tapi ya mungkin belum rezekinya aja barangkali ya gitu ya tapi wajar, saya pikir banyak dari teman-teman juga mungkin mengalami hal-hal yang sama ya, seperti yang pernah saya alami pada saat 6 tahun lalu gitu ya. Mencari kerja di zaman sekarang itu ya memang agak sulit juga ya, persaingannya luar biasa gitu ya, banyak angkatan kerja yang membludak setiap tahunnya, tapi lapangan kerja yang tersedia itu terbatas kan, seperti itu. Nah ketika saya kesulitan, akhirnya saya dari situ berpikir, wah nggak bisa kayak gini terus. Semakin lama uang tabungan saya semakin menipis gitu ya. Kalau nggak ada kepastian kapan saya kerja, kapan saya bisa dapat penghasilan, ya saya pada akhirnya akan ya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Ya bisa sih sebenarnya, tapi ya mungkin minta sama orang tua gitu. minta sama orang tua ya, tapi kan malu lah, masa harus minta terus gitu ya. Saatnya saya harus mandiri, saatnya harus bisa menghasilkan gitu ya. Kalau bisa saya yang harus bisa bantu orang tua kan pada saat itu. Nah ya pada akhirnya saya mulai berbagai macam bisnis gitu ya. Dari mulai kegiatan menjual produk sih, jualan macam-macam gitu. Saya pernah jualan kaos, saya pernah jualan jaket, jualan sayuran gitu ya. Jadi ojek juga, mungkin bukan ojek online ya gitu, tapi ya ojek biasalah, nganter-nganter tetangga, nganter-nganter kerabat gitu ya, yang mau belanja, yang mau kemana gitu kan. Nah nganter-nganter ya nanti paling kan dikasih. Intinya waktu itu setelah saya memutuskan untuk ya tidak melamar-lamar kerja lagi ya, kalaupun
melamar ya sudahlah, nunggu panggilan dari yang sudah pernah saya masuki gitu. Setelah itu ya saya ya ini kerja serabutan ya, apapun lah gitu, apapun saya kerjain gitunya, asal bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari gitu. Nah, dan alhamdulillah gitu ya, karena ya tiap hari juga ada aktivitas itu, ada pekerjaan gitu, biarpun tidak tetap ya pekerjaannya, tapi ya setiap hari ya adalah penghasilan untuk kebutuhan hidup gitu. Nah, sampai kemudian saya berpikir kan, kira-kira apa nih yang mungkin bisa saya tekuni gitu ya, satu bisnis yang bisa saya tekuni untuk kedepannya ya, untuk jangka panjang ya, bahkan saya gunakan untuk menapaki karir saya ya gitu, karir saya sebagai pebisnis ya. Ya saya mulai berpikir pada saat itu ya harus mulai menekuni, nggak bisa tuh setiap hari ya menjalani pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, saya harus menekuni biar saya menjadi ahli gitu, biar menjadi ahli di satu bidang tertentu. Nah ya pada saat itu ya mulai itu saya jualan minuman, produk-produk susu gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang bisa saya pertahankan ya bisnis tersebut gitu ya. Ya nanti kapan-kapan lah di video yang lain saya akan coba cerita proses perjalanan saya membangun bisnis minuman ini ya, bisnis minuman berbahan susu. Nah, tapi kembali ke topik tadi, sebenarnya dari situ kita bisa pahami ya bahwa saat awal kali saya memulai bisnis memang ya karena sudah didesak oleh kebutuhan. Ya pada saat itu ya nggak nanya tuh kapan saya memulai bisnis ya, karena saya udah butuh gitu ya. Pokoknya pada saat itu setiap hari saya harus targetin punya penghasilan gitu, karena ya tadi nyari kerja kesana kemari udah susah gitu. Sementara uang tabungan saya semakin lama semakin menipis gitu. Saya nggak juga malu kalau harus minta ke orang tua terus. Ya saya coba mulai langkah pertama gitu ya, langkah pertama untuk berbisnis gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi sebenarnya ketika tadi ada yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya melihat sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang sebenarnya belum butuh belum butuh untuk memulai bisnis gitu. Karena bagi orang yang sebenarnya sudah butuh gitu ya, ketimbang terlalu banyak bertanya-tanya pertanyaan semacam itu, kapan ya kira-kira saya harus memulai bisnis, ya harusnya sudah mulai saja gitu. Ya kalau memang udah butuh ya nggak usah nanya lagi ya ayo langsung jalankan ya, ayo langsung mulai, kan seperti itu gitu loh. Mungkin di sini akan ada yang mempertanyakan gitu, atau ya mengkritik gitu ya. Loh kalau begitu